Bab 803. Teman-teman, hajar. Tolong. Semua orang tercengang. Semua orang mengira Mileye akan mengeluarkan serangan mematikan, tapi malah mendengar Mileye meminta tolong. Siapa yang datang menolong? Akan tetapi, pada saat Mileye berteriak, Morozi malah berhenti dan melihat 4 penjuru dengan ekspresi siaga. Sebelum datang, dia sudah melakukan mencari informasi tentang Mileye. Mengetahui Mileye memang lemah, tapi memiliki banyak backingan. Ini adalah hasil penyelidikan yang dia dapatkan tentang Mileye. Tentu saja, setelah bertarung dengan Mileye, dia barulah menyadari kekuatan Mileye sebenarnya sangat hebat dan di luar dugaannya. Tingkatan alam sepertinya bisa bertarung dengan dirinya sampai seperti ini, benar-benar menakutkan. Tentu saja, dia lebih takut dengan backingan Mileye. Morozi melihat kondisi sekitar dan tidak berbicara apapun. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke arah Mileye. Mileye pun tersenyum, "Aku hanya sembarangan berteriak saja." Morozi mengedipkan mata, "Kamu mempermainkanku." Mileye menganggukkan kepala, "Aku memang sedang mempermainkanmu." Morozi mendadak menghilang dari tempat semula. Seraas. Cahaya pedang berwarna hitam melintasi langit. Melihat kondisi ini, Mileye tersenyum dan mulai membaca mantra. Di saat cahaya pedang berwarna hitam hanya berjarak 1 meter, dia mendadak berteriak, "Tolong!" Semua orang terdiam. Kali ini, Morozi tidak berhenti lagi. Akan tetapi, dia akan menyesal. Karena di saat Mileye berteriak, ada sebuah energi misterius yang mengurungnya. Di waktu bersamaan muncul kata, "tahanan," berwarna merah di atas kepalanya. 6 kebenaran sejati. Menghadapi Morozi yang hebat ini, Mileye kembali mengeluarkan jurus simpanannya, 6 kebenaran sejati. Karena pedang tanpa batas dan labu pedang pembunuh abadi sudah tidak bisa mengalahkan musuhnya, jadi dia hanya bisa menggunakan kata tahanan dari 6 kebenaran sejati. Bisa dikatakan, awalnya dia hanya bermain saja, tapi Morozi malah benaran terkena triknya. Ketika muncul kata tahanan berwarna merah di kepala Morozi, ekspresi wajah Morozi langsung berubah. Morozi tidak bisa bergerak. Morozi melihat ke arah Mileye dengan kaget, kamu ini." Mileye mendadak teriak, "Teman-teman, bunuh dia." Meski sudah menggunakan 6 kebenaran sejati mengurung Morozi, tapi juga menguras banyak tenaga. Kelihatannya kekuatan Morozi sudah lebih hebat darinya dan tidak bisa mengurungnya sangat lama. Mendengar perkataan Mileye, Sabta dan lainnya langsung sadar kembali dan menyerang. Kondisi ini, ekspresi wajah Morozi berubah dan ingin melawan. Tetapi, dia menyadari nadinya seperti tertutup dan tidak bisa mengeluarkan energi apapun. Kekuatan supranatural macam apa ini? Morozi tanpa berpikir panjang langsung berteriak, "Serang!" Mendengar teriakan Morozi, 4 orang berbaju hitam yang berada tidak jauh langsung menyerang. Akan tetapi, di saat mereka menyerang, Tina Qiao dan Julius Guan juga menyerang. Mereka berdua bekerja sama menahan 4 orang berbaju hitam ini. Pada waktu bersamaan, Ladiaan dan 2 orang lainnya sudah muncul di depan Morozi. Morozi langsung menjerit, "Tidak!" Setelah itu, duar. Suara ledakan kuat langsung menggema. Mileye langsung mundur beberapa langkah dan terus muntah darah. Setelah berhenti, Mileye langsung tumbang. Akan tetapi, ada satu tangan yang menariknya, orang itu adalah Ladiaan. Pada saat ini, wajah Ladiaan langsung pucat dan muntah darah. Mileye menatap Ladiaan dan berkata, "Apakah sudah mati?" Ladiaan diam saja. Mileye menoleh dan melihat Morozi masih ada,
tapi hanya sisa roh saja. Bukan hanya demikian, rohnya sangat ilusi bagaikan asap, seolah-olah akan hilang pada saat tertiup angin. Morozi memelototi Mileye, teknik supranatural macam apa ini? Kamu. Mileye mendadak bangkit, lalu pedang eter yang ada di tangannya langsung berubah menjadi pedang penakluk jiwa dan menebas ke arah Morozi. Roh Morozi langsung bergetar, lalu berubah menjadi cahaya masuk ke dalam pedang penakluk jiwa. Boom! Pedang penakluk jiwa bergetar, lalu energi kuat mengalir keluar dari pedang penakluk jiwa. Melihat Morozi menghilang, Mileye langsung menghela napas lega. Jangan berkata terlalu banyak, langsung bunuh saja. Ada kalanya, orang mati karena terlalu banyak bicara. Mileye menoleh ke arah Ladiaan, pergi bantu mereka. Ladiaan menganggukkan kepala, lalu membawa tombak menghilang dari tempat. Di langit, Mileye memejamkan kedua matanya, dia mulai memulihkan tenaga yang sudah terkuras banyak. Sekarang dia juga menyadari satu masalah, 6 keabadian sejati ini akan menguras banyak tenaganya, apalagi berjumpa dengan musuh yang kuat. Dia tidak sanggup menahan pengurasan yang sebesar ini. Kalau bukan ada Ladiaan dan lainnya, mungkin dia menggunakan 6 keabadian sejati juga tidak bisa membunuhnya. Karena dia menyadari, meski sudah menangkap Morozi, dia juga tidak bisa membunuhnya. Untung saja ada Ladiaan dan lainnya, kalau tidak yang mati adalah dia. Karena dia sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Hanya berharap bisa ada mujizat. Mileye menenangkan hati, lalu meminum 2 botol mata air kehidupan dan mulai memulihkan tenaga. Meski Morozi sudah mati, masalah masih belum berakhir. 1 jam kemudian, kondisi Mileye sudah pulih kembali. Pada saat ini, Ladiaan dan lainnya sudah membunuh 3 orang berbaju hitam, hanya sisa 1 yang hidup. Mileye muncul di depan orang berbaju hitam. Orang berbaju hitam bagaikan bayangan, sangat aneh. Mileye melihat orang berbaju hitam dengan ekspresi datar, "Siapa kalian?" Di alam semesta 4 dimensi, dia mengetahui langit 2 dunia, aula sendian dan area terlarang kehidupan, 3 tempat hebat ini, tapi orang di depannya kelihatan bukan dari 3 pihak ini. Bisa dikatakan, selain 3 tempat ini, masih ada pihak yang lebih kuat. Bolehkah mengampuniku, kalau aku memberitahumu? Tanya orang berbaju hitam. Mileye menganggukkan kepala, bisa. Orang berbaju pria hanya diam saja. Sepertinya kamu sudah tidak ingin hidup lagi, ujar Mileye. Sekte pedang, ujar orang berbaju hitam. Sekte pedang. Mileye tercengang dan bertanya, "Sekte pedang? Kalian orang sekte pedang?" "Iya," jawab orang berbaju hitam. "Sekte pedang yang mana?" tanya Mileye. "Sekte pedang," ujar orang berbaju hitam. Mileye jalan ke depan orang berbaju hitam, lalu memelototinya. "Setahuku, ada banyak sekte pedang di alam semesta 4 dimensi. Tapi ada beberapa sekte pedang sudah binasa. Kamu memiliki hubungan apa dengan mereka?" Orang berbaju hitam itu diam saja. Mileye berkata, "Mohon katakan lebih jelas. Kalau mau hidup, mohon jangan bermain tebak-tebakan denganku. Sekte pedang kami merupakan satu jalur dengan sekte pedang itu, tapi sudah mengurus masing-masing." "Satu jalur yang sama. Apakah guru leluhur kalian adalah seorang pria yang memakai jubah hijau?" "Iya," jawab orang berbaju hitam sambil menganggukkan kepala. Mileye diam sejenak dan berkata, "Kenapa kalian mencariku? Apakah hanya demi benda pusaka 5 dimensi ini?" "Benda pusaka 5 dimensi ini adalah alasan salah satunya. Tapi aku tidak tahu alasan lain lagi," ujar orang berbaju hitam sambil menggeleng kepala. "Sekte pedangmu berada di mana?" tanya Sabta. "Dunia reruntuhan pedang,
jawab orang berbaju hitam. Kenapa pihak luar sama sekali tidak mengetahui sekte pedang kalian? Tanya Mileye. Orang berbaju hitam diam saja. Aku tidak ingin mengulang pertanyaan yang sama 2 kali, ujar Mileye sambil menatapnya. Karena dunia reruntuhan pedang tidak berada di alam semesta 4 dimensi. Jawab orang berbaju hitam. Tidak berada di alam semesta 4 dimensi. Semua orang langsung kaget. Tidak berada di 4 dimensi, apakah berada di 5 dimensi? Mileye menatap orang berbaju hitam. Jangan kamu bilang, sekte pedang kalian sudah berkembang ke 5 dimensi. Orang berbaju hitam menggelengkan kepala, bukan di 5 dimensi, tapi dunia reruntuhan pedang sudah menerobos 4 dimensi. Kalau dibandingkan dengan pihak yang ada di sananya, kami lebih dekat dengan 5 dimensi. Jadi, kalian memerlukan benda pusaka 5 dimensi ini? Tanya Mileye. Orang berbaju hitam itu diam sejenak dan berkata, bukan kami yang mau, tapi ada orang yang mau. Siapa? Tanya Mileye. Pada saat orang berbaju hitam ingin menjawab, tapi badannya langsung terbakar dan menjadi abu. Hilang tanpa jejak. Semua orang langsung tercengang. Mileye melihat kondisi sekitar, dia tidak merasakan ada yang berbeda. Mileye bertanya dalam hati, senior kaisar pedang, apa tahu siapa yang menyerang? Diam sejenak, kaisar pedang menjawab, tidak tahu. Mendengar jawaban ini, ekspresi wajah Mileye langsung serius. Tidak tahu. Bahkan kaisar pedang juga tidak tahu. Ada orang yang ingin membunuhnya. Pada saat ini, terdengar suara dari lantai ke-8, mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Mileye mengerutkan kening, senior, apa maksud Anda? Suara dari lantai ke-8, sepertinya, wanita bergaun polos yang ada di belakangmu terjadi sesuatu. Mendengar perkataan ini, Mileye mendadak mengerti segalanya. Mereka sudah datang. Kemungkinan adalah orang 5 dimensi. Mileye menengadahkan kepala ke langit, jangan mempermainkanku, aku masih belum puas di 4 dimensi. Suara dari lantai ke-8, sepertinya, ada orang yang sudah tidak sabar. Oh iya, apakah kamu tahu kegunaan yang sebenarnya dari menara ini? Kegunaan sesungguhnya menara ini. Memangnya apa? Tanya Mileye mengerutkan kening. Suara dari lantai ke-8, haha. Kamu benaran tidak tahu. Kamu sebagai pemilik pagoda, tak kusangka tidak tahu kegunaan aslinya. Apakah senior tahu? Tanya Mileye. Suara dari lantai ke-8, kamu tanya orang lain saja. Aku tidak ingin ada sedikit pun sebab akibat denganmu lagi. Kamu ini bagaikan dewa pembawa sial. Siapa yang mendekatimu pasti akan sial. Sialan. Mileye langsung memaki dalam hati, apa maksudnya dirinya sama dengan dewa pembawa sial. Beberapa saat kemudian, Mileye masuk ke dalam menara penjara alam dan mencari Quen Lian. Nona Quen Lian, apakah kalian menyembunyikan sesuatu padaku? Quen Lian dan Jasmine hanya diam saja. Nona Quen Lian, apakah orang dari 5 dimensi sudah mulai menyerangku? Apakah kamu yakin masih ingin menyembunyikannya? Quen Lian melirik Mileye sekilas, kamu yakin mau tahu? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalau bencana besar, maka kamu tidak perlu memberituku, ujar Mileye. Quen Lian diam sejenak, lalu menghela napasnya, sebenarnya menara ini adalah sebuah kunci. Sebuah kunci. Bersambung.